Tapi yang masalah ini Pak Ustadz, yang money politik. Oh, datang dia ke rumah subuh-subuh. Ini tanggal 14 nih, mau siap mencoblos, sedang mandi bapak tuh. Nah, datang bapak tuh, Pak. Nah ya, nah. Berapa? 500. Murah kali. Si anu 700. Nah. Yang paling parah Bapak Ibu, saya pernah masuk satu kampung. TPS itu di depan warung dia. Duduk di depan warung, TPS itu di depan warung dia. Seberang jalan. Saya ditanya orang, kau udah nyoblos? Belum. Kenapa? Belum ada yang ngantar duit, katanya. Parah ini. Sudah menjadi darah daging. Jangan mau disogok dengan harga berapapun, maka kita yang akan menderita 5 tahun yang akan datang. Betul? Alhamdulillah berkesempatan hadir Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nur. Insya Allah yang semakin hari semakin ganteng katanya Bu ya. Sudah punya tapi Bu. Nah itu kode keras. Walaupun sudah ganteng tapi sudah ada yang punya. Seterusnya yang kita hormati pengurus masjid Al-Mu'min Desa Giti, dan seterusnya yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan yang seterusnya yang kami hormati panitia yang telah menyelenggarakan acara Isra dan Mi'raj pada malam ini. Memang Bapak Ibu yang hadir berbicara di depan ini tak banyak. Pertama protokol, yang kedua Kori, yang ketiga Pak Kades, yang keempat Pak Ustadz. 4 orang saja yang bicara, tapi suksesnya acara ini bukan karena yang 4 orang ini, tapi suksesnya acara ini karena panitia. Mudah-mudahan panitia ini panjang umur, sehat badan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Besar tak saya imbau gelar, kecil tak saya sebut nama. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bersama-sama masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai detik malam ini nikmat Allah itu sungguh besar Bapak Ibu. Nikmat Allah itu sungguh tiada tara, ukurannya tidak bisa diukur. Maka kalau ingin kita menghitung nikmat Allah, maka sudah Allah katakan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau andaikan kalian ingin menghitung nikmat Allah, seluruh daun-daun di atas muka bumi dijadikan sebagai kertas, seluruh ranting kayu dijadikan sebagai pulpen, seluruh air dijadikan sebagai tinta untuk menulis berapa banyak dan berapa besar nikmat Allah. Kata Allah, la tufsuha, niscaya kalian tidak akan bisa. Kedipan mata, detak jantung, tetesan darah, hembusan nafas, itu semua tidak pernah terlepas daripada nikmat Allah. Tapi tugas kita manusia, kata Allah, bukan menghitung nikmat. Tugas kita makhluk bukan mengukur berapa besar nikmat, tapi tugas kita, kata Allah, mensyukuri nikmat. Syukur nikmat. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur ditambah Allah. Wa la in kafartum, siapa yang kufur, inna azabi lasyadid, maka Allah akan turunkan azab kepada orang-orang yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Maka Bapak Ibu, malam ini hadir di acara, saya tadi dah khawatir nih pas Tama datang ini hujan deras pindah jemaah ke dalam, saya aja sendiri ceramah di sini lagi. Dah khawatir saya, tapi Allah hanya ingin menunjukkan bahwa acara ini dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pertemuan malam
malam ini, acara malam ini akan mengandung berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah desa Giti ini akan dihujani oleh Allah dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Besok kalau sudah negeri ini berkah Ibu, kalau sudah negeri ini berkah Bapak, berkah itu tidak bisa kita nilai. Berkah itu tidaklah tergantung kepada ukuran. Berkah itu tidak tergantung kepada nilai. Tapi berkah itu adalah sesuatu yang sudah cukup bagi kita. Ada orang yang gajinya 5 juta satu bulan, anaknya 2, istrinya 1, tapi tak pernah cukup gaji 5 juta. Tapi ada orang yang anaknya 4, istrinya 1. Nah, ini salah Bapak, jangan dibalik. Kadang-kadang bapak-bapak dibaliknya, istrinya 4, anaknya 1. Nah, itu yang salah. Di sini anaknya 4, istrinya 1. Anaknya sekolah pesantren, anaknya mondok di pondok pesantren, anaknya di darul hadis, anaknya masuk sekolah, rumah ngontrak. Tapi insya Allah dengan gaji yang 2 juta cukup, bahkan pun tersisa untuk menabung dari bulan ke bulan. Mana yang Bapak Ibu mau? Yang gaji 5 juta kurang atau yang gaji 2 juta cukup? Mana mau Bapak Ibu? Ibu maunya gaji suami Ibu 5 juta tapi tak cukup, atau yang gaji 2 juta tapi cukup? 5 juta cukup. 5 juta cukup. Jauh melenceng tuh Pak Kades. Tapi insya Allah kalau syukur yang ada di dalam hati, maka berkah dan itu semua itu akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari sekalian nabi, imam dari seluruh rasul, panutan umat sekalian, yakni nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Bapak Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu siang Nabi selesai sholat zuhur di Masjid Nabawi di kota Madinah. Habis itu Nabi duduk-duduk di depan Masjid Nabawi di bawah pokok kurma bersama beberapa orang sahabat. Ketika itu ada sahabat yang terlambat keluar dari masjid karena sholat sunnah. Habis sholat sunnah lewat di depan rombongan Nabi yang duduk. Dia ingin duduk tapi ada urusan yang tak bisa ditinggal, karena itu dia mesti balik cepat. Maka ketika menengok Nabi berkumpul, dia ucapkan dengan mulutnya dengan lantang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terdengar oleh Nabi dan sahabat yang duduk. Apa kata Nabi? Inna salatakum mauzatun alayya. Sesungguhnya salawat yang kau bacakan itu alayya, akan dibawakan malaikat kepadaku. Lalu sahabat yang dibawa bertanya, kaifa salatuna mauzatun alayka ya Rasulullah? Bagaimana mungkin salawat kami akan sampai kepadamu ya Rasulullah? Kalau sekarang salawat itu dibawa malaikat kepadamu, wajar karena engkau masih hidup ya Rasulullah. Tapi bagaimana mungkin salawat itu akan sampai ke makammu? Wa qad arimta, padahal engkau nanti akan wafat, engkau akan dimakan oleh cacing tanah, engkau akan bergelimang di dalam tanah, jasadmu hancur ya Rasulullah. Mana mungkin salawat kami akan dibawakan malaikat? Dijawablah oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh cacing tanah. Jadi begitu kehebatan Nabi itu Bapak Ibu. Jangankan Nabi, jangankan Rasul, orang soleh saja kalau dia sudah soleh, banyak jasadnya yang tak hancur dimakan oleh cacing tanah. Kadang kita menengok melalui TV, kadang kita mendengar melalui kisah dan cerita, kadang kita mendengar dengan melihat langsung dengan mata kepala. Ada orang
yang sudah dimakamkan bertahun-tahun, ada yang berpuluh tahun, tapi ketika makamnya dibongkar ternyata jenazahnya, jasadnya masih utuh, bahkan harum semerbak. Kenapa? Karena dia adalah orang soleh. Jangankan Nabi, orang soleh pun tidak akan dimakan oleh cacing tanah jasadnya ketika berada di dalam tanah. Maka jangan pernah ragu Bapak Ibu untuk solawat. Jangan pernah bimbang untuk solawat. Solawat yang ibu bacakan hari ini akan dibawakan malaikat kemana? Nun, jauh, ke Madinah Al-Munawwarah, ke makamnya Rasulullah SAW. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dibawa malaikat ke sana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ini penting nih Pak. Menjawab salam kadang-kadang kita salah. Waalaikumsalam. Salah. Padahal tulisannya mim itu tasdid kepada sin, maka jawabnya waalaikumsalam. Jadi kadang-kadang kita di WA assalamualaikum, dijawabnya waalaikumsalam. Yang betul waalaikumsalam, double S, karena di situ ada tasdid. Tapi mendinglah waalaikumsalam. Ada kadang-kadang assalamualaikum, kumsalam. Ini yang paling parah. Tak apa artinya. Assalamualaikum, kumsalam. Langsung kum aja, kumsalam, kumsalam, kumsalam. Tak ada maknanya. Itu ucapan salam itu adalah mengandung doa. Maka doa kalau tak sama dengan yang diucapkan, maka tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baca lengkap-lengkap assalamualaikum dan jawab pun dengan lengkap waalaikumsalam. Setuju ibu-ibu? Mulai dari sekarang robah. Maka dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Apa yang engkau bawa wahai malaikat? Ya Rasulullah, ini ada sebungkus solawat. Dari mana malaikat? Dari Rokan Hulu. Dari mana di Rokan Hulu? Di desa Giti. Dari masjid mana? Dari Masjid Al-Mu'min. Di mana itu? Entahlah, kata malaikat. Aku pun tak tahu. Yang penting solawat ini ya Rasulullah, ku bawa sampai kepada engkau. Maka itulah tugas malaikat yang menyampaikan solawat. Maka ibu yang malas solawat, maka solawat ibu takkan pernah sampai. Dan jangan pernah berharap nanti di akhirat kelak ibu akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yaumal la zillu illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan. Hari itu tidak ada pertolongan. Hari itu tidak ada syafaat. Yaumal la zillu, kata Rasulullah, kecuali syafaat, pertolongan, naungan dari aku, kata Nabi. Siapa yang mendapatkan syafaat itu? Tidak lain dan tidak bukan umat Nabi Muhammad. Salah satu ciri umat Nabi Muhammad, orang yang gemar dan suka bersolawat. Ibu-ibu, solawat itu adalah amal yang paling ringan. Masa iya Pak Ustaz? Justru solawat itu amalnya lebih ringan daripada sholat duha, lebih ringan dari sholat tahajud. Masa iya Pak Ustaz? Ya. Kalau ibu mau sholat, pertama ibu mesti berwudu. Jangan coba-coba sholat tak berwudu, takkan pernah diterima Allah. Yang kedua, habis wudu ibu mesti pakai mukena. Yang ketiga, sholat mesti menghadap kiblat. Itu syarat untuk sholat saja ibu. Tapi kalau sholawat, ibu tak mesti berwudu, ibu tak mesti menghadap kiblat, ibu tidak mesti memakai mukena, pakaian yang suci. Kapanpun, dimanapun ibu boleh sholawat. Apalagi ibu-ibu yang robana tadi. Saya kadang-kadang sering tertipu Bapak Ibu. Datang ke satu desa, keras suara rebana yang sallallahu, itu bunyi gedang pak keripung.
ibu-ibu itu solawat. Mudah-mudahan ibu yang solawat tadi ajarkan anak cucu supaya gemar bersolawat. Kapanpun dimanapun ibu bisa solawat. Di dapur bisa, di kamar bisa, di ruang tamu bisa, dimanapun ibu bisa solawat sambil menyapu sallallahu ala Muhammad, sambil mengaduk kopi untuk bapak sallallahu ala Muhammad. Apalah kata bapak tu dari ruang tamu di depan, ya Allah, istriku rajin dia solawat, mengaduk kopi pun pakai solawat. Yakinlah ibu, kalau kopi yang ibu buat diaduk dengan rasa cinta, dicampur dengan solawat, pasti diminum bapak tuh, walaupun tak pakai gula. Cobalah kalau tak percaya. Jadi coba. Oh pahit Pak Ustadz, ya rasakan aja lah Pak, itulah yang ada. Bukan ibu tuh mau bersolawat menenangkan suaminya, tapi mau ngasih tahu, bang, gula tak ada di rumah dah. Itu maksud bapak tuh, ibu tuh. Jadi dibuatnya lah kopi tanpa gula. Pakai selawat. Anak ibu yang kecil umur 2-3 tahun kecil lari-lari di rumah. Telinga mereka tajam bu, otak mereka merekam apa yang sering ibu ucapkan, apa yang sering ibu nyanyikan, maka anak ibu akan sering melakukan itu. Madrasatul ula, ibu adalah guru pertama. Jadi kalau emaknya rajin solawat, insya Allah anak itu pun rajin solawat. Kalau emaknya pakai jilbab, insya Allah anak soleh dan anak perempuannya pun akan berjilbab. Kalau ibunya tak suka solawat, dia pun tak suka solawat. Asal ibunya suka lagu dangdut, anaknya pun akan suka lagu dangdut. Ini kadang-kadang mengacau gulai. Ibu tahu mengacau gulai? Mengaduk. Kalau bahasa kaminya mengacau gulai. Dikacaunya gulai. Gulai yang dibuatnya gulai ikan. Lagunya apa? Lagu kucing garong. Kabe kusi kabigam, kalhonaho kuci-kuci hutahe. Diaduknya lah pakai lagu tadi. Pas dimakan oleh lakinya, sakau lakinya. Kenapa mengamuk lakinya? Karena lagunya kucing garong. Kucing garong itu kan kucing mengamuk. Itulah mengamuk laki itu makan tuh. Tapi coba dengan solawat sallallahu ala Muhammad, insya Allah turun ketenangan. Ibu punya risau, ibu punya gelisah, ibu merasa tak tenang, usir rasa itu dengan mengucapkan solawat. Di dunia solawat bisa menenangkan hati, bisa menurunkan rezeki. Di akhirat solawat pun akan menjadi saksi dan bukti bahwa kita umatnya Nabi. Mau untuk kedepannya rajin solawat ibu-ibu? Setuju untuk solawat sama-sama? Nih ibu-ibu yang rebana nih, kata Pak Kades tadi, walaupun udah tua tapi mesti eksis terus. Artinya apa? Maksud Pak Kades tadi, carilah gantinya. Karena ibu-ibu yang menghadroh ini udah diintai-intai malaikat maut dah. Kalau mati mereka, siapa gantinya? Yang muda-muda lah maju, betul? Yang gadis-gadis maju, betul? Supaya yang lajang, yang bujang, yang ganteng terbelalak suka dia solawat. Ini ndak asal di mana dugem, duduk dia di situ. Apa tuh dugem Pak Ustaz? Duduk sambil gemetar. Di mana keyboard dia hadir. Kenapa? Karena yang gadis-gadis tak mau solawat. Coba yang gadis-gadis tadi. Saya sangka memang gadis-gadis tadi Pak Kades. Karena bajunya pink. Saya tengok, lah ini aku bilang. Sangka anak gadis, tapi ini ibu-ibu gadis juga. Insya Allah masih aman. Ajarkan anak-anak ibu. Kalau ibu-ibu sudah wafat dan meninggal, siapa penerusnya? Betul nggak Pak Kades? Betul. Ajarkan yang muda-muda. Kadang itu pula penyakitnya ibu-ibu ini tak mau ngajar yang muda. Takut tersaingi, takut kalah, takut nanti dibilang, oh cantik lagi suara adik anakku daripada ibu itu jelek. Takut dia tak mau dia ngajarnya.
Makanya ajarkan anak cucu kita sholawat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kalau kita baca judul panjang judulnya, belajar menjadi manusia yang bermanfaat melalui Isra dan Mi'raj. Saya tengok Isra Mi'raj di sini tak ada jamaah di GT yang belajar lagi menjadi orang baik. Insya Allah masyarakat GT desanya baik, pemerintahnya baik, tokoh adat, tokoh masyarakatnya baik, maka insya Allah masyarakat pun menjadi orang baik. Maka melalui momentum Isra Mi'raj malam ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil Pak Ustaz? Kita datang ramai-ramai, diundang Ustaz dari jauh, dari mana? Ujung Batu. Ustaz dari mana? Dari Ujung Batu. Tadi saya berangkat jam 6. Kata yang mengundang, Ustaz mesti sampai di sini maghrib katanya. Siapa? Aku bilang, selagi gas itu bisa kupijak terus. Saya kejar, rupanya tak sempat. Sampai di Aliantan udah terhambat maghrib. Akhirnya saya sholat maghrib. Tandanya saya kencang, tahu saya masjidnya ini, tapi kelewat karena tak mempan lagi rem mobil tuh. Sampai saya disimpang, disuruh muter balik. Tandanya saya kencang. Saya memang terkenal Bu Ustadz Valentino Rossi. Khutbah Jumat, waktu Jumat masuk 12.10, saya datang berangkat dari rumah 12:05. Jarak tempuh berapa? 10 kilo. Sampai sana udah nggak macam Ustaz. Peci dah macam ini aja lah. Itu. Jadi jauh-jauh kita undang Ustaz dari Ujung Batu. Ustaz dari mana? Dari Ujung Batu. Apa pengajiannya? Entahlah. Apa yang bisa kau ambil? Tidak ada. Sendal gua aja hilang. Bukan itu. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan kita malam ini. Yang pertama, kata Pak Kades tadi, inti dari Isra Mi'raj adalah perbaiki sholat. Saya yakin masyarakat Giti tidak ada yang meninggalkan sholat. Mana buktinya? Nih tabligh akbar Isra Mi'raj ramai. Mereka rajin sholat walaupun tak ke masjid. Kadang sholatnya di rumah. Cuman yang mesti kita perbaiki adalah sholat berjamaah. Tadi saya apresiasi, saya terkaget-kaget juga melihat Pak Kades ini. Ternyata mindset Pak Kades ini luar biasa. Dia tak mau mengajak, dia hanya menghimbau. Kalau yang tak mau datang ya tak apa-apa. Silahkan yang tak mau datang. Tapi yang mau datang, yuk kita ramaikan masjid. Apa pelajaran dari Isra Mi'raj? Karena di dalam ayat dikatakan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra dan Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram di kota Makkah, naik ke atas menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Kenapa tempat singgah Nabi itu masjid? Kenapa tak pasar? Kenapa tak rumah makan? Kenapa tak tempat-tempat lain? Kenapa masjid yang menjadi tempat singgahnya Nabi? Tandanya Nabi memberi isyarat kepada kita supaya kita meramaikan masjid. Bapak Ibu, orang yang jauh dari masjid, orang yang tak pernah datang ke masjid, itu orang yang sudah menjadi bangkai. Kenapa? Karena orang yang jauh dari masjid, jiwanya sudah mati, imannya sudah mati. Yang hidup hanyalah kerangka jasadnya saja. Kalau ada kerangkanya yang hidup tapi jiwanya mati, maka sama seperti bangkai berjalan. Sampai di sini paham? Ramaikan masjid. Ibu yang sholat, yang lakinya belum sholat, kasih nasihat. Bukan ceramah. Ibu hanya mengingatkan. Jangan nanti pulang dari sini, dipanggilnya lakinya tuh, bang sini duduk. Anak lajang duduk. Tahu yang perempuan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan macam itu caranya Bu. Kasih nasihat. Misalnya sholat subuh, pegang kaki abang tuh, tapi agak ke pinggir sedikit. Mana tahu menyipak kaki itu kan. Nah bang, tusuk sedikit. Sholat yuk bang.
Kalau tak mau dia naikkan ke betis sedikit. Bang, yuk sholat bang. Bangun bang, sholat. Tak mau juga naik ke atas sedikit, ke paha. Bang, bangun bang. Kalau tak mau juga Pak Ustaz, naikkan ke atas sedikit. Kemana itu? Entahlah, terserah ibu lah itu. Yang penting ajak dengan baik. Jangan mengasih ceramah nasihat suami, karena tanggung jawab ibu bukan menasihati suami. Tanggung jawab ibu hanya mengingatkan suami. Aslinya bapak yang membangunkan ibu itu subuh. Aslinya begitu. Bangun subuh, bangunkan anak, bangunkan istri, ambil air, percikkan ke wajah istri itu. Bangun. Itu yang udah nikah anak 4. Macam itu cara bangunkan. Yang nikahnya baru tahun kemarin, akhir Desember kemarin, itu agak romantis sedikit. Bangun my honey, wake up my darling. Bangun dia, diambilnya wudhu, dibentangnya sejadah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mirab cinta adindaku. Dibentangnya sejadah. Abang depan jadi imam ya? Ya. Jadi imam lelaki. Allahu Akbar. Habis itu tak berbunyi sampai salam. Diam aja imamnya. Kata istrinya di belakang, perasaan aku sholat subuh tuh jahar. Tapi kok lakiku ini, apakah dia jenis imam silent atau apa? Habis sholat ditanya, bang, setahu aku sholat subuh itu jahar bang. Sabar adindaku, kau kebetulan dapat imam yang silent. Jangan cemehkan, tak apa-apa. Mau dia jadi imam, alhamdulillah. Ini ada laki yang tak pandai sholat. Ini sekarang banyak WA masuk, Facebook masuk ke saya. Ustaz, macam mana ini Ustaz? Kenapa bu? Anak kami udah 4. Terus suami saya belum juga sholat lagi Pak Ustaz. Macam mana rasanya bu? Macam rasanya tidur dengan babi hutan Pak Ustaz. Udah anak 4, umur udah makin menipis, udah diintai-intai malaikat maut. Kata malaikat maut, ya Allah, cabutannya kata. Jangan dulu, sabar. Mana tahu besok pagi dia sholat subuh karena ceramah malam ini. Jadi ditahan-tahan Allah lah. Maka datang berjamaah, datang sholat berjamaah, ramaikan masjid, karena masjid adalah sumber pertama kekuatan umat Islam. Kata Nabi, kuntum khairu ummah, kalian itu umat terbaik. Terbaik bukan karena haji dan umrohnya luar biasa, terbaik bukan karena bacaan Qur'annya, terbaik bukan karena hafalan Qur'annya, terbaik karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, saling menasihati untuk kebaikan, saling mencegah untuk kemungkaran. Datang ke masjid, sering ikut pengajian, insya Allah hidup tenang, hidup berkah, hidup akan lebih terarah untuk kedepannya. Siap besok pagi salat subuh? Dari bunyinya nak sampai setengah sok. Ujung dari pengajian adalah perubahan Pak. Jadi kalau saya ceramah di sini berapi-api malam ini, kalau tak bertambah jamaah subuh besok pagi berarti gagal perubahan. Itu lain tuh Pak, keren. Gitu. Sholatnya insya Allah siap besok pagi sholat berjamaah. Takbir. Allahu Akbar. Insya Allah besok pagi sama-sama. Jadi kalau mau menengok suksesnya pengajian malam ini, mari kita tengok. Maka kami di Ujung Batu Bapak Ibu punya trik, punya gerakan. Apa nama gerakannya? Gerakan sholat subuh berjamaah setiap pagi Ahad. Itu awal-awal dulu Bapak. Sekarang setiap masjid yang ada di Kecamatan Ujung Batu selalu melaksanakan gerakan sholat subuh setiap subuh. Diundang Ustadz untuk kultum. Gantian Masjid Al-Mu'min Senin, Masjid Nurul Iman Selasa. Jadi untuk menarik jamaah itu datang bukan dengan pengajian, bukan dengan ustaz. Caranya macam mana? Siapkan sarapan pagi gratis.
Kami dulu di Ujung Batu, awal-awal GSSB Pak, 2-3 bulan sepi, tidak ada perubahan. Akhirnya cari putar otak, cemana caranya biar ramai jemaah subuh nih. Dibuatlah poster, dibuat spanduk, hadirilah kajian subuh Masjid Al-Mu'min, penceramah Ustadz dari Pekanbaru, dalam kurung di bawah tersedia sarapan pagi gratis. Ramai Pak besok paginya, ramai luar biasa. Pasukan-pasukan lapar datang semua. Tujuannya bukan mau sholat, tujuannya bukan mau dengar kajian, mau sarapan gratis. Awalnya itu, tapi karena sudah sering terbiasa, akhirnya menjadi kecanduan. Alhamdulillah sampai hari ini GSSB Ujung Batu tetap berdiri kokoh, sudah berjalan 4 tahun. Gerakan sholat subuh berjamaah di pasir pun macam itu. Jadi Bu, kalau mau mengajak Pak Kades, siapkan sarapan subuh gratis dulu. Modalnya tak ada Pak Ustadz, buat ajalah gorengan bakwan itu agak 2 buah. Agak 2 buah atas senjata 2 orang. Tak apa-apa. Datang yang tak ramai, datang masih sepi awal-awal, tak apa-apa, lanjutkan. Insya Allah saya jamin kalau udah pakai sarapan subuh pasti ada peningkatan jamaah. Saya jamin 100%. Betul nggak? Mulai besok pagi, cepat kali Pak Ustadz, malam ini dah begadang. Mulai minggu depan, Ahad besok mulai. Insya Allah kalau subuhnya terjaga, kadesnya sholat subuh, masyarakatnya sholat subuh, la fatahna alaihim barakatin. Allah turunkan berkah dari langit. Kalau giti sudah dihujani berkah Bu, sawitnya bukan sawit sembarangan, sawit biasa saja, bukan bibitnya bagus, tapi sekali naik 1 tandan 1 ton beratnya. Jadi tak usah punya sawit berhektar-hektar, cukup 4 batang aja, sekali panen 4 ton. Mau macam tu Pak? Mau 4 ton 1 tandan? Solat subuh berjamaah, insya Allah itu janji Allah. Makmurkan masjid, jangan ke masjid bagi bapak-bapak hanya solat Jumat saja. Ini ada kampung, saya pernah datang ke satu kampung, sholat Jumat di situ, asal Jumat ketiga di bulan itu baru ramai Pak Kades. Rupanya diamalkan ya hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man tarokal Jum'ah, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salah sama rotain 3 kali berturut-turut. Jadi Jumat pertama dia tak datang, masih aman. Jumat kedua tak juga datang, masih aman. Supaya aman, Jumat ketiga datang dia, ramai masjid itu. Jumat keempat sepi lagi. Hanya meramaikan masjid, bukan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu sudah kewajiban kita laki-laki. Makanya buat poster di situ. Setiap Jumat buat undang ustadznya yang khotib. Jumat ini ustadz dari Pekanbaru. Buat kata-kata di situ, moto yang laki Jumatan, yang tak Jumatan pedusi. Macam itu. Rokok tuh dulu Bapak, dulu kan rokok tuh bahasanya apa? Panjang kan? Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan, janin dan lain sebagainya. Betul? Diajaknya kita dengan bahasa yang lebih halus. Sekarang bahasanya lebih kasar. Rokok membunuhmu. Betul nggak? Singkat aja sekarang. Kabarnya nih Pak Kades, tahun depan mau berubah lagi. Yang merokok mati gitu. Cara mengajak seperti itu. Makanya kalau udah Kades turun, kalau sudah nenek mama turun, kalau semua pemuda turun, malu kalau tak sholat subuh berjamaah. Betul? Pulang sholat berjamaah, nampaklah kawan tadi baru bangun tidur. Oh, itu malunya luar biasa. Karena di Ujung Batu bisa macam itu. Kenapa kita tak bisa? Maka sholat berjamaah, ramaikan masjid. Tapi jangan macam ini nanti, sesuai yang saya katakan, hanya subuh Ahad aja ramai. Subuh Senin sepi lagi macam biasa. Maksudnya bukan itu. Ramaikan 5 waktu. Makanya pelajaran dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Perbaiki sholat. Datang berjamaah. Jadi Bapak Ibu yang sholatnya belum hafal, yang sholatnya masih kurang hafal, jalan selamat adalah sholat berjamaah. Jadi makmum.
Jadi kalau tak hafal ayat ikut makmum imam, tak hafal kunut ikut imam. Yang jadi masalah udahlah tak hafal mau pula jadi imam. Ini yang jadi bahaya. Datang ke sini sambil belajar memperbaiki sholat. Perbaiki sholat, insya Allah orang yang baik sholatnya, yang bagus sholatnya, maka insya Allah hidupnya pun akan baik secara otomatis. Tidak ada kata taruh di sini, tidak ada kata tawar menawar. Orang yang mau memperbaiki sholatnya, maka hidupnya akan diperbaiki Allah. Sholat. Makanya di Rokan Hulu nih Pak Kades, di mana-mana tempat saya tengok, sholat di Rokan Hulu inilah yang paling bagus. Kalau sudah tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali Bu? 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33. Di Rokan Hulu inilah saya jumpa Pak yang bacaannya lengkap. Di tempat lain, bahkan di kampung saya di Sumatera Barat, bacanya tak lengkap. Putus 33. Habis itu pas nyebut Allah Akbar macam mengulun redokson. Putus kencang, tak sempurna. Tapi di Rokan Hulu bacaannya sempurna. Subhanallah, subhanallah. Apalagi di Surau Sulu, serentak jamaah semua baca subhanallah, 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 subhanallah. Kalau sama-sama kita hitung, tahu kita kalau imamnya korupsi. Banyak imam korupsi Pak. 33 dibuatnya 23. Yang 30 hilang. Kenapa? Karena tahu dia makmumnya tak menghitung, makmumnya tak baca. Imamnya subhanallah, makmumnya apa? Di belakang. Makanya baca sama-sama, perbaiki sholat. Jangan malu untuk datang belajar. Bapak yang malu bertanya ke bininya, datang ke Pak Kades. Malu ke Pak Kades, ke Pak RT. Malu ke Pak RT, ke Pak RW. Pokoknya belajar, terus belajar. Nih anggota insyaallah Pak Dewan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Besok Pak, kalau Bapak duduk, buatkan satu penyuluh di sini khusus memperbaiki sholat masyarakat. Setuju? Karena banyak yang tak hafal kunut. Paham? Banyak yang tak hafal kunut. Saya pernah di WA orang, Ustaz, apakah hukumnya kalau saya sholat sunat di rumah, sholat subuh di rumah kalau tak baca kunut? Kenapa ibu tak baca kunut? Tak hafal Pak Ustaz. Umur berapa? 50 kunut tak dapat. Ganti ibu. Kalau ibu tak hafal doa kunut, boleh diganti dengan Robbana Atina. Oh ini mantap nih Pak Ustaz, Robbana Atina aja lah kata. Oh enggak bisa, mesti belajar dulu. Menjelang dapat pakai Robbana Atina. Macam datang ke hutan, Bapak tersesat mampir ke hutan. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Tak ada lagi pilihan, dua saja, mati atau makan babi. Bapak ibu pilih mana? Makan babi atau mati? Mati. Salah, tak boleh. Dalam fikih kalau terjadi dua darurat, mati atau makan babi. Dalam fikih makan babi atau mak babi itu. Hidupkan api, cucu kecap sikit. Makan sampai berjumpa pisang. Kalau dah jumpa pisang, makan pisang nih. Jangan makan juga babi itu. Ini pisang ada, nak babinya lagi Ustaz. Oh enggak bisa. Tetap dia. Makanya itu belajar kunut, kalau tak dapat pakai Robbana dulu, sambil terus belajar. Begitu perbaiki sholat. Allah tahu niat kita ikhlas apa tidaknya, maka perbaiki sholat. Orang yang perbaiki sholat, insya Allah akan Allah perbaiki hidupnya. Sampai di sini paham? Yang kedua, pelajaran yang kedua, untuk apa acara malam ini ramai? Tidak lain dan tidak bukan silaturahim. Silaturahim, silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mendekatkan. Rahim, maaf cakap, yang punya ini ibu saja. Allah kasih namanya Rahim. Rahim. Jadi saya sama Pak Kades ini satu rahim, tapi beda induk. Paham? Kita sama-sama lahir dari menyatukan yang
terpisah. Selama ini bapak sibuk saja ke ladang, sibuk dengan pekerjaan, ibu pun macam itu pula, sibuk mengurus anak, sehingga sampai berhari-hari tak jumpa dengan tetangga. Maka melalui momentum Isra dan Mi'raj ini, kita disatukan untuk menyambung silaturahim. Mesti kita silaturahim, jangan putuskan silaturahim. Jangan putuskan, mesti terus disambung. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Sambung silaturahim. Makanya kalau datang salam, 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 salam. Salam terus, karena salam itu adalah silaturahim. Salam, 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 salam. Silaturahim, hati-hati Bapak Ibu. Ini tahun politik. Tahun politik adalah tahun perpecahan terbesar di Indonesia. Betul? Saya pernah ceramah Pak di desa Rambasamo. Nama desanya tahu tadi tersebut. Di Kecamatan Rambasamo saya ceramah. Datanglah pengurus. Pak Ustadz, tolong nanti singgung masalah silaturahim di sini Pak Ustadz. Kenapa begitu Pak? Karena bentar lagi kami akan mencoblos kepala desa. Jadi selama ini dari tahun 2014 sampai tahun 2019 ini Pak Ustadz, masih ada mama paman dengan keponakan yang tak bercakap sampai hari ini. Kenapa? Karena dulu di tahun 2014 beda pilihan kepala desa. Coba bayangkan, beda pilihan kadesnya, 5 tahun tak bercakap. Kata Nabi sudah jelas tidak akan masuk surga. Kita mau masuk surga apa tidak? Mau masuk surga apa tidak? Mau masuk surga? Jangan putuskan silaturahim. Silahkan pilihanmu beda. Silahkan mau nomor berapa. Yang penting kita tetap saudara. Mau nomor 1 silakan. Mau nomor 2 silakan. Mau nomor 3 silakan. Jangan menjadi itu sebuah perpecahan, tapi jadikan perbedaan itu menjadi ukhuwah yang semakin kuat di dalam masyarakat kita. Nah, ini jangankan tetangga, laki bini pun Pak, ada yang tidur memunggung. Kau Bang, kalau tak kau coblos nomor 2, tak ku masak nasi untukmu. Nah, ada yang macam itu Pak? Ada Pak? Kalau ada tobat kau Bu. Jangan macam itu. Lakimu mau nomor 1 silahkan, ibu mau nomor 2 silahkan. Biarlah, kadang-kadang kita gobloknya di sini. Perang, coba tengok di internet, saling mengejek, saling mencaci. Padahal yang kita dukung besok berkawan. Siapa yang seperti itu? Saya mantan yang kecewa. Dulu saya gebrak tahun 2014. Pilih ini, pilih itu, paling ikhlas. Rupanya udah terpilih, dibawanya ke sana. Udah selesai. Mereka berkawan, kita yang hancur. Betul nggak? Jangan mau dipecah belah, mau menuruti hati masing-masing, itu yang paling bagus. Karena semua yang kita dukung punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Ustaz coblos nomor berapa? Oh tak boleh. Yang jelas saya mencoblos sekali. Kalau saya coblos 2 kali, batal suara saya. Betul nggak? Saya mencoblos 1 saja, tak boleh coblos 2. Coblos 2 batal apa betul? Batal apa salah? Salah. Coblos 3? Oh apalagi. Jadi betul coblos 1. Jadi saya besok coblos 1 saja. Paham Bapak Ibu? Saya coblos 1 saja. Kalau saya coblos 2 tak sah suara saya. Saya coblos 1. Bukan nomornya, jumlah tusuknya maksudnya. Jangan dipreteli. Dah. Siap tidak mau memecah belah. Siap, jangan mau dipecah belah. Bagaimanapun kita mesti tetap bersilaturahim. Makanya siapa yang ingin dipanjangkan Allah umurnya, siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, kata Nabi, fal yasir rahimah, sambung silaturahim. Tabligh akbar, Isra Mi'raj, silaturahim. Maulid Nabi, silaturahim. Halal bihalal, silaturahim. Semua acara yang kita buat tema utamanya adalah
silaturahim. Maka jangan putuskan silaturahim hanya gara-gara beda pilihan. Yang beda pilihan udah mantap, tak apa-apa, tak mau bersatu. Tapi yang masalah ini Pak Ustadz, yang money politik. Oh, datang dia ke rumah subuh-subuh. Ini tanggal 14 ini, mau siap mencoblos, sedang mandi bapak tuh. Nah, datang bapak tuh, Pak. Nah ya, nah. Berapa? 500. Murah kali. Si anu 700. Nah. Yang paling parah Bapak Ibu, saya pernah masuk satu kampung. TPS itu di depan warung dia. Duduk di depan warung, TPS itu di depan warung dia. Seberang jalan. Saya ditanya orang, kau udah nyoblos? Belum. Kenapa? Belum ada yang ngantar duit, katanya. Parah ini. Sudah menjadi darah daging. Jangan mau disogok dengan harga berapapun, maka kita yang akan menderita 5 tahun yang akan datang. Betul? Orang gigi ini aman nih, insyaallah aman. Apa nih Pak Kadajak? Mana mau orang disogok 200? Mana main? Mana mau disogok? Mau 200 Bu? Nah, 500? Astagfirullahaladzim. Saya 500 tak mau. 1 juta, sholat istikharah lu. 2 juta, go, ayo. Nah, tak ada. Al-murtasi wal murtasi, yang menyogok dan yang disogok, finnar. Allah katakan di sini, Nabi katakan bukan berdosa. Kalau berdosa masih bisa taubat. Di sini di dalam hadis ini konteksnya apa? Yang menyogok dan yang disogok tempatnya neraka. Allah Nabi tak sebut berdosa. Jadi kalau bapak disogok terima aja, nggak dosa. Paling-paling masuk neraka. Kalau berdosa masih bisa taubat. Tapi kalau sudah langsung masuk neraka, ada jalan solusi keluarnya? Tak ada. Terimalah tuh Pak. Kemana nih Pak Ustadz? Saya udah termasuk kan minyak goreng itu ke kuali. Kemana nih Pak Ustadz? Jilbabnya udah aku pakai udah. Kemana nih Pak Ustadz? Dari tempelnya foto dia di gendang rebana kami. Campak kan rebana aku. Makanya kita mesti selalu bersilaturahim. Kalau bersilaturahim, rizki kita diturunkan Allah, maka tak mempan lagi besok datang caleg di sini dibawanya karpet 2 gulung. Hai warga Giti, pilih saya. Nih saya kasih karpet 2 gulung. Kalau saya menang saya tambah. Kalau saya kalah ini saya jemput balik. Jangan mau suara ibu lebih mahal dari suara apapun, tak akan pernah terbayar. Paham? Ustadz milih caleg yang mana? Saya mencari caleg yang jelas agamanya, jelas partainya, dan tidak money politik. Karena yang tidak money politik, dia tidak akan menumpuk harta di saat duduk di atas. Betul nggak? Kalau sudah menyirap dia di awal Pak, 200, 300, 500, dihitungnya tuh Pak. Tanya Pak Dewan, dihitungnya tuh Pak. Pasti dihitung anggota Dewan tuh berapa dia habis. Pas dia duduk, yang di dalam otaknya hanya balik modal. Betul enggak? Maka berlobang jalan tunggu tambah jalan lobang jalan itu. Kenapa? Karena tak akan diperbaikinya, tak akan diurusnya. Yang ada di pikirannya, duitku udah habis nih 400, mesti ku cari baliknya lagi nih. Kenapa? Karena sertifikat mertuanya udah digadaikannya ke bank. Nah, maka carilah caleg yang cara naiknya bersih, insya Allah dia akan amanah. Ya, siap Bapak Ibu? 2. Yang pertama, ramaikan masjid. Yang kedua, sambung silaturahim. Dan yang terakhir adalah jangan pernah mau. Yang pertama tadi silaturahim yang menyambung ukhuwah, meramaikan masjid. Yang kedua menyambung silaturahim, dan yang ketiga adalah tetap berada di dalam akidah yang benar. Hari ini kita dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang luar biasa, kelompok-kelompok yang sengaja memecah agama, bahkan menunggangi politik dengan agama. Maka jangan pernah terpancing. Pagar desa kita, pagar rumah kita, pagar diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang agama yang cukup. Bagaimana caranya? Ngaji.
ngaji terus, belajar terus. Sekarang kalau mau ceramah tak susah macam dulu. Macam dulu pakai kaset pita diputar di kaset, mendengar suara Zainuddin sekarang mudah aja, asal ada paket, buka YouTube. Buka YouTube, ketik nama ustadznya mau siapa ibu. Mau yang ganteng, cari ustadznya yang ganteng. Mau yang mantap, cari yang mantap. Mau yang jelek, kurus kerempeng, cari nama ustadznya. Ustadz Randi Saputra Official. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen. Makanya nih bawa kamera nih bu. Mana nama YouTube Ustadz? Kami cari-cari tak dapat. Tengok loading aja. Tidak paket, rupanya paketnya tak ada. Buka YouTube, cari pengajian. Insya Allah semua bisa menjadi menambah ilmu kita. Makanya jangan asik ibu-ibu punya handphone, dibelinya tiang tinggi macam itu, ditaruhnya di depan kaca di dalam kamar. Apa kerja dia? Asik berjoget telah. TikTok. Ibu-ibu di TikTok sekarang. Apalagi sekarang Facebook. Maka saya tengok banyak laki yang menggendong anaknya. Kenapa? Karena bininya mengacau gulai, membuat sambal, membuat konten. Oh ini besar gajinya nih bang, cair nanti ini real nih, banyak gajinya nih. Abang mengasuh ya, abang yang nyuci, abang yang basuh piring. Tak bisa. Maka jadikan semua ini momen untuk belajar menambah agama. Insya Allah perbekalan agama cukup, sholat berjamaah dan tidak mematuh silaturahim. Insya Allah turunlah berkah ke negeri GT ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pengajian kita malam ini. Lebih dan kurang kami banyak-banyak minta maaf. Apa nama YouTube Ustadz Bapak Ustadz? Nama YouTube saya ibu buka di kolom pencarian YouTube, ketik namanya Ustadz Randi Saputra Official. Bukannya Asakil Pak Ustadz? Betul, itu nama saya juga. Jadi kalau ibu cari nama saya Randi Saputra di Facebook, bapak ibu tak jumpa. Karena di Facebook nama saya agak gaul, Anton. Nama saya Randi Asakil. Ada yang bilang Randi Saputra, tapi aslinya Randi Saputra. Kalau mau cari YouTube saya, cari yang sesuai di page Ustadz Randi Saputra Official. TikToknya sama, Instagramnya sama, YouTube-nya sama. Alhamdulillah Pak, YouTube-nya sudah cair. Cairnya pada Pak? Sudah cair dan alhamdulillah duitnya kita serahkan ke pondok pesantren. Jadi kalau ibu nonton berarti ibu nyumbang ke pondok pesantren. Jangan pelit. Pencet tombol subrek, tulisannya subrek. Pencet tuh. Insyaallah ibu menyumbang untuk pondok pesantren. Mungkin itu saja. Salah dan janggal saya banyak-banyak minta maaf Bapak Ibu. Ini pertemuan kita yang pertama. Mungkin banyak bahasa kita yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Banyak bahasa saya yang melukai hati Bapak Ibu. Saya mohon dimaafkan. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Jangan nanti kata Pak Kades, jangan diundang satu lagi. Kenapa? Tajam mulutnya, kecil badannya, tajam muncungnya. Nah, jangan. Jadi ini hanya sekedar ceramah saja. Walaupun kasar nampak penyampainya, tetap hati saya ini lembut Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.